bentar ini nggak ada Nih, latihannya. asik. Bentar, so. Ini, Ntar di-cut aja dah. ya udah, ini berarti gue langsung jawab aja. Hah? Santai aja, ngobrol aja. Nih, anggap aja gue kayak WA lo, cuman karena ngetiknya susah, jadi gue nelpon video call aja. Oke, siap. Nah, Oke. Noni ini Sudah tadi. wah ini adalah suatu kehormatan bagi gue nih kedatangan seorang Astri Octaviani yang sudah viral di mana-mana. Oke. Yang Suatu sudah, kehormatan juga karena sudah diundang untuk berbicara. the honor is mine. Nah, Oke. Noni ini adalah teman gue belajar di kosan zaman dulu. Sekaligus Yes. teman gue berantem di Karsam. Aduh, batuk lagi. Oke. Gue udah lupa tapi ya udah oke. Oke, Non. Jadi hari ini kita akan mengupas dan gue akan menanya-nanya kepada lo, membahas tentang prestasi yang baru saja lo ukir yang membawa namamu ke dunia pertelevisian. Lebay sih. Tapi bener kan? Ke dunia media yang lo diundang kemana-mana, yaitu S3 ke Oxford dengan beasiswa dari Jardine. Asik. Betul. Nah, gue yakin banget nih pasti banyak orang di sana yang sudah nonton atau ada yang belum dan pengen nonton lagi. Jadi sebelumnya, seperti biasa di podcast gue, oh ya BTW gue sorry banget nih gue pakai baju Imperial karena jadi gue setiap podcast gue tuh gue punya tradisi pakai baju atau yang sesuai dengan tema orang yang lagi gue gue wawancarain. Tapi karena Oxford gue nggak punya, jadi ya udah gue pakai ini aja yang paling mendekati. Oke, Sam. Oke. Jadi pertama kali, Non, sebelum kita mulai, gue ada tradisi bacain CV dulu. Wow. Tadi juga udah ngorek-ngorek dikit ke bawah. Kayaknya belum ditulis ya, Oxfordnya. Belum gue tulis. Tahu gitu gue update dulu. Nggak apa-apa, nggak usah. Ini udah super banget sih. Gue udah lama banget nggak buka LinkedIn. Emang nggak lo update? Gue lagi jarang banget, gara-gara lagi sibuk WFH, jadi ya udahlah. Oh gitu. Yaudah kita bacain dulu. Nah, jadi Noni ini adalah lulusan S1 Teknik Geologi. Sorry, maksud gue lulus dari Teknik Geologi ITB. S1-nya. Angkatan 2011, sama kayak gue. Tapi lulusnya beda sama gue. Lebih cepat. Habis itu... Harusnya tapi gue bareng kok sama lo. Kagak. Lu kan Oktober, ini. Kan? Enggak, gue April coy, gue sudah April. Oh ya udah oke. Jadi habis itu Noni habis S1 langsung S2 yang kanan. Dengan beasiswa oleh Total. Betul. Beasiswa Total. Total itu perusahaan oil company guys, buat lo pada yang belum tahu. Total E&P, ya kan? Nah, ke IFP School, ngambil Master of Science. Ini di Prancis ya. Di Paris, deket Paris apa Paris sih? Paris apa deket Paris? Deket Paris. Deket Paris ya. Namanya apa? Paris pinggiran sih. Namanya Ruelle Malmaison. Oh iya Zona itu. 3 Paris. Ruelle Malmaison. Mengambil Petroleum Geoscience. Wah, sama lagi kayak gua jurusannya. Iya. Nah, bawahnya ini baru beda. IELTS-nya, wah, 7,5. Tidak diragukan lagi, guys. Nah, pengalaman kerja ada juga nih. Pernah menjadi geologis di Laboratorium Geodinamika ITB. Ini cuma sebentar karena menunggu berangkat aja kayaknya ya. Oh iya. Habis itu pernah menjadi junior geologist di perusahaan yang memberikan Noni ini beasiswa selama 5 bulan. Habis itu, ini gue baru tahu nih, Non. Sonlo United Corporation ini apa, Non? Itu pas gue proyekkan sama Pak Prof Kusuma, tau nggak? Oh, gue sempat pas balik ke Indonesia, gue sempat proyekkan sambil nunggu UI deh kayaknya kalau nggak salah. Oke. Nah, sejak tahun 2017, bulan Agustus, sampai sekarang Noni aktif menjadi dosen. Mantap sekali. Di Universitas Indonesia, mengajar geoscience ya. Lo di jurusan geofisika bukan sih? Di geologi. Ngajar anak geofisika kan? Tapi gue ngajar geologi geofisika. Jadi kalau di UI kayak dia departemen sih, satu departemen geoscience, jadi gue ngajar dua-duanya.
Tapi jurusannya beda. Ada anak geologi, ada anak geofisika gitu. Ya, jurusannya beda. Ada anak geologi dan anak geofisika. Oh, kayak Gia sama Tera gitu ya, persis. Yes. Oh, jadi Noni ini sekarang baru aja mendapatkan beasiswa dari Jardin untuk berangkat S3 ke Oxford. Oke. Betul. Pertanyaan pertama gue, Non, langsung aja. Kenapa sih lu mau S3 lagi? Oke. Sebenarnya hubungannya ke pekerjaan gue sekarang kali ya. Jadi buat jadi dosen di PTN di Indonesia sekarang UI, ITB, UGM tuh harus sudah S3. Jadi gue udah pegawai tetap, terus tapi syaratnya adalah dalam 2 tahun gue dapat kontrak, gue harus dapat LOE buat berangkat S3. Jadi mau nggak mau gue ya harus S3. Pertama emang buat menunjang karir. Kedua, gue emang ngerasa kayak S3 kan sebenarnya core-nya ngeriset ya. Jadi gue ngerasa riset experience gue kurang banget. Jadi gue pengen belajar lagi riset dari awal tuh gimana sih yang bener, kayak building research question, nentuin metodologi, kemudian ngerjain sampai bikin nulis, jurnal dan lain-lain tuh gue ngerasa experience gue dikit banget. Terus ya udahlah sekalian gue belajar aja. Soalnya di UI begitu gue dikasih dana riset, gue harus riset sendiri, gue bingung karena selama ini gue ngikut orang kan, kayak gue ngekor proyekan gitu-gitu. Tapi begitu gue harus bikin riset sendiri, kayak gue masih nggak tahu gitu. Jadi gue rasa gue perlu belajar lagi nih. Nah berarti gue harus caranya ya berarti gue sekolah lagi, sekolah yang bener-bener buat riset doang, ya itulah dengan S3 gitu sih. Oh, lu sekarang berarti udah dosen tetap nih, Non, hitungannya? Udah. Oh, tapi dosen tetap itu nggak harus PNS ya? Nggak, kalau di UI ada PNS, ada dosen tetap non-PNS. Dosen tetap non-PNS. Kayak di semua kampus di PTN deh. Iya, ada 2 gitulah. Tapi sebenarnya kalau dari kayak privilege sama tunjangan gaji gitu sebenarnya sama sih. PNS sama non-PNS sama-sama dosen sama. Oke. Yang memilih Oxford ini lu atau requirement dari kampus? Ada misalnya dia punya list university yang lu cuma boleh masukin gitu atau gimana? Enggak, bebas. Yang penting diutamakan di luar negeri. Cuman gue kayak ya udah sekalian aja lah, kalau emang bisa yang bagus banget ngapain harus yang biasa aja. Jadi udah. Berarti selama 4 tahun ke depan itu lu statusnya semacam surat surat dinas ya? Dinas belajar. Ya, namanya tugas belajar. Tugas belajar. Yes, betul. Iya. Betul. Kayak soalnya gue juga punya temen PNS dulu yang di kementerian gitu, statusnya juga tugas belajar gitu ya. Yes. Sama persis. Ceritain dulu deh tentang beasiswa Jardin nih. Itu dari mana sih lu dapat info ini? Atau misalnya lu dengar ada lowongan kah? Atau lu nyari-nyari sendiri kah? Atau gimana? Oke, beasiswa Jardin. Sebenarnya gue tahu dari kebetulan temen SMA gue. Jadi waktu itu gue lagi ketemu sama teman-teman SMA gue. Terus temen gue ada nih yang udah di Oxford 2 orang. Terus gue ngobrol dong. Kayak awalnya gue gak ada kepikiran sama sekali soal kayak S3 juga? Mau mereka S3, ya. Gue kayak awalnya gue ada plan S3, cuman kayak belum tahun ini gitu loh, belum kayak nanti-nantilah gitu. Toh gue mah bisa ada limitnya 2021 dari kontrak UI gue. Terus tapi tiba-tiba teman gue anak Oxford, terus gue kayak nanya-nanya, lu di Oxford apa beasiswanya gitu, PDP atau apa gitu. Terus mereka bilang dua-duanya nih Jardin, anak Jardin. Terus ya udah, akhirnya mereka berdua tapi anak UI, jadi emang gue nggak banyak ngobrol pas lagi kuliah S1, tapi baru ketemu kemarin. Terus ya udah akhirnya ditunjukin gitu website page Facebooknya si Jardin. Terus ternyata ada program Jardin ITB. Waktu itu deadline tinggal 10 hari lagi gitu. Terus gue kayak ya udahlah gue coba aja apply. Ya udah akhirnya gue apply. Terus seleksi, terus alhamdulillah dapat gitu sih. Gue jadi penasaran. Tulisannya gimana? Jardine gini? Jardine, yes. Jardine Mateson itu tadi sih. Jardine scholarship aja kalau mau cari. Jardine scholarship. Jardine scholarship. Sebenarnya kalau di web keluarnya bakalan yang undergraduate. Dia sebenarnya, nah itu tuh yang paling atas. Ayo nggak? Kalau nggak kedua. Coba lihat deh. Dia sebenarnya goalnya lebih ke undergraduate. Tapi ada dia nawarin juga buat postgrad. Terus sebenarnya dia perusahaan kayak apa ya? Iya, Jardin ini apa sih sebenarnya? Jardin ini apa sih? Dia kayak conglomerate group gitu loh, kayak grup. Berarti dia bukan pemerintah ya? Bukan, dia private, dia swasta. Oke. Yes, terus dia invest, contohnya kayak di Indonesia paling gede dia punya saham di Astra. Jadi kayak dia invest di beberapa negara di Southeast Asia. Terus
kayaknya buat bisa give back ke society di mana dia invest adalah dibikin foundation ini. Terus salah satu foundationnya kalau lo baca negara-negaranya ada negara-negara Southeast Asia sih, Southeast Asia sama sama ada China sama Taiwan. Oke, iya benar. I see it. Yes, Di sini ya. ada Hong Kong juga sih. Yes, itu. Oke. Dan yang Jardine ini khusus ke 2 university ini aja? Yes. Oxford dan Cambridge. Dan khusus untuk S3 aja atau S2 juga bisa? S2 juga bisa. Jadi S2 dan S3, apa S1 juga? S1 juga ada, S1, S2, S3. Oh, oke. Negaranya sama semua ya? Negaranya sama semua. Jadi kalau mau daftar semua dari sini? Dan kalau mau tahu info lebih lanjut dari sini juga? Iya, sebenarnya ada sih, kalau lebih lengkap tuh di Facebook, Sal, di grup di Facebook lo cari deh ke Facebook, terus ada namanya Facebook. Aduh, jangan di-share Facebook gua. Ya udah. Oke, this one ya. Yes. Ini Jardine ITB, Jardine Foundation ITB Postgraduate Scheme 2021 Cambridge Univ and Oxford Univ. Yes. Oh, oke. Ini adalah postgraduate kriterianya. Ini eligibility-nya ya, siapa aja? Yes, di bawah kayak ada posternya deh. Iya. Itu lebih kayak lebih ke guideline sih. Ya? Yes, itu lebih detailnya. Ini apa? Kayak ke bawah, di bawah tuh ada poster gitu deh. Nah, kayak gitu. No accepted applicants. Gitu-gitu doang sih. Oh. Terus, kok gue nggak pernah lihat ya selama gue di ITB? Oke. Jadi ini ada ITB, ada UGM ya. Cuman sebenarnya aslinya nggak terbatas untuk anak ITB dan UGM doang. Iya, aslinya nggak terbatas. Oke. Sekarang berarti gue ada pertanyaan baru lagi nih, Non. Artinya beasiswa Jardine dengan Oxford ini dalam hal aplikasinya itu adalah 2 hal yang berbeda. Benar apa enggak? Benar. Seperti lu apply total dan apply IFP kan? Betul. Nah, mana yang harus duluan nih? Kalau dari timeline, kalau lihat Jardine dia deadline-nya 20 Junian. Jadi ini buat tahun depan. Sedangkan kalau aplikasi buat ke kampusnya, Oxford itu baru buka September sampai Januari. Jadi kemarin sih kalau pas gue Jardine dulu dapat baru September sampai Januari. Oke. Yes. Jadi pasti kalau Jardine emang harus Jardine duluan, baru Oxford Cambridge-nya. Yes. Berarti ada kemungkinan ketika lu dapet Jardine, berapa sih pengumumannya? Berapa lama? Juni itu bisa deadline dokumen, Juli bisa dipanggil interview, kemudian Agustus sudah ada pengumuman lo dapat, tapi kayak conditional. Conditionalnya adalah lo akan dapat beasiswa ini kalau lo keterima kampusnya gitu. Jadi Agustus sudah tahu sih. Proses admission kampusnya itu berapa lama? Gue kemarin pengumuman Oxford itu mulai WFH kapan? Awal Maret. Oh, lama. Berarti tahun berikutnya dong? Yes. Oh, lama juga ya. Padahal apply-nya dari September. Apa enggak? Betul. Dia bukaannya September sampai Januari. Deadline terakhir submit tuh gue ingat banget 24 Januari. Nah, oke. Baru dari Januari itu Februari di interview, biasanya baru Maret pengumuman. Tadi tahapannya apa, Non, dari awal? Pas lu, kalau misalnya kita mau apply Jardine tuh. Pertama adalah submit dokumen. Tadi kan lihat tuh di website-nya IRO ada ngirim dokumen ke Bandung bla bla bla. Itu semuanya hard copy. Oke. Sama hard copy sama soft copy. Oke, nah itu kayak editable PDF gitu lo bisa isi. Oke, ini form biasa aja. Biasa aja, paling agak ribet Cambridge atau Oxford. Kling. Gitu. Yes. Emang nggak bisa milih dua-duanya ya? Nggak bisa, harus salah satu. Kan kalau lu dapat beasiswa ini sebelum lu apply kampus. Iya sih, cuman. Maksud gue, kalau nggak keterima yang satu, yang satu cadangan nih. Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Mereka ekspektasinya lo udah visioner gitu, mau kemana, dan jelas kenapa. Nggak bisa dua-duanya, ya. Dan ini juga udah harus tahu ya, mau ke college mana ya? Yes. Iya. Dan kebetulan nggak tiap departemen kan, nggak tiap jurusan bakalan ada tuh college-nya. Jadi emang ada 4 opsi supaya diharapkan jurusan lo pilih bakalan tetap ada college option-nya gitu lah. Oke.
kayak gue Earth Science tuh nggak ada tuh college-nya cuma bisa Exeter doang. Jadi gue mau nggak mau harus cuma milih Exeter doang gitu. Jadi gue nggak bisa milih yang lain. Jadi kalau college tuh Katanya di kayak Oxford asrama kan, gitu oke. sih, kayak house kalau di Hogwarts kayak intinya lo asrama lo di mana gitu doang. Jadi lu House of Exeter, anjay. Yes. Jadi lu modelnya kayak ada lelang project PhD gitu ya? Yes, kalau buka websitenya si Earth Udah. Science dia ada kayak open project for research buat PhD student gitu lah. Berarti udah ada topiknya, Yes. lu tinggal milih mau topik apa. Berarti Yes. topiknya bukan lu yang mengajukan kan? Bukan, sebenarnya bisa, cuman lebih susah. Soalnya kemarin temen gue juga apply PhD kayak gitu, karena nggak semua profesor mau ngerjain project yang lo idekan kan. Maksudnya kayak gue lebih milih, ya udahlah ikut aja yang mereka ada apa. Takutnya kalau gue ada ide sendiri, mereka nggak senang, kebayang nggak maksud gue kayak mereka nggak paham atau nggak bisa memfasilitasi atau nggak bisa supervising. Jadi menurut gue lebih safe kalau PhD emang ngikut project yang udah open aja sih. Walaupun sebenarnya opsi buat ngajuin ada, bisa. Ada juga ya. Itu ngelihat PhD list PhD projectnya di websitenya Oxford. Yes, website-nya Earth Science sih udah langsung ke departemen atau jurusan yang lo pengenin. Gue jadi penasaran. Ada Buka nggak? aja coba. Department of Earth Science Oh University ya, of itu nggak Oxford. pakai www. Iya. Mungkin bisa langsung. Gue kira bisa langsung. Tapi emang lemot kayaknya dari sananya deh. Iki. Nah teaching, Teaching, postgraduate, graduates, Devil Projects. Devil Projects. Nah, yes. Devil Projects 2020. Ini funded projects. Yes, bisa nyari funded atau other projects. Oh ini ya, ini listnya ya. Constraining the Yes. ancient mechanism of gitu. Ya, lo kalau klik di yang biru-birunya tuh keluar kayak PDF summary-nya bakal ngapain projectnya gitu-gitulah. Oke, ambillah satu misalnya. Ini earthquake ya. Ini akan wow, sangat kayak paper gitu ya bentuknya. Yes. Lo jadi milihnya berdasarkan apa, Non? Apakah karena kebutuhan dari kampus lo harus topik yang berkaitan sama ini atau suka-suka lo aja mau? Ini gue tertarik nih gitu. Suka-suka gue tertarik. Kan gue bakal 4 tahun ya ngerjain itu. Kalau gue nggak ngerti dan gue nggak paham, kayaknya bakalan capek. Jadi gue nyari yang kira-kira curiosity gue ada di situ. Terus kayaknya gue bisa nih ngerjain ini, gitu sih. Oke, kita lanjut ke sini, Non. Please provide a brief summary of the research proposal. Oke. Jadi lo mesti ngetik di sini gitu? Yes, tadi yang semua gue ceritain tentang vulkanik dan HG dan teman-temannya gue tulis di situ. Oke. Ini attended up to date. Oh ini ya riwayat aja ya? Iya, kayak CV aja sih. CV ya, kayak CV ya? Yes. Oh ini ada pertanyaan spesial nih ya? Yes, ada kayak essay. Apa nih, Non? Pertanyaan apa nih, Non? Suruh jawab itu doang sih tadi 3 pertanyaan itu di kertas lembar. Describe as precisely as possible your professional objectives after completion of your course. Okay. How the course you have chosen would help you attain these objectives and what position you would like to occupy in 10 years time. Oke. Tentang masa depan, lu mau ngapain dari degree lu yang lu dapet ini ya? Yes. So what the word leadership means to you, anjay. Gaya banget nih. Experience that you believe that reflects you. Okay, describe areas of community involvement you have been. Waduh. Oke, terus ada letter of recommendation. Yes. Dari siapa, Non, lu pasangnya? Gue, berapa orang ya gue? 3, 1 supervisor gue di AFP, 1 kaprodi gue di UI, 1 lagi Mas Igun kalau nggak salah ya, Mas Igun. Nah, terus, berarti dia tidak men-state secara langsung bahwa lu harus bikin motivation letter, tapi yang gue tangkap di sini itu tertuang dalam 3 nomor ini ya, kayaknya. Ini kan kayak isinya kan kayak motivation letter sebenarnya kan, kayak statement of purpose gitu. Oke. Udah, ini dokumennya, syaratnya. Iya, udah gampang kan? Enggak lah, nggak gampang. Isinya kontennya kan yang susah. Oke. Nah, setelah itu lu dipanggil interview kalau lolos dokumen ini. Yes, interview, betul. Nah, ini menarik nih. Interview ditanyain apa, Non? Kita bisa stop share di sini. Oke. Interview sebenarnya, jadi interview gue itu ada 4. Selain interview sebenarnya,
Setelah interview sebenarnya dia ada kayak lunch gitu. Jadi interview gue agak sore gitu jam 2, jam 3-an. Tapi sebelumnya gue harus datang lunch. Jadi dinilai dari interview dan dari lunch. Jadi dari lunch itu gue sama kandidat-kandidat lain. Terus dilihat tuh lo kayak socially kayak bisa nggak sih communicating sama orang-orang gimana. Jadi lebih kayak ya gitulah, social lunch. Lunch yang dites gitu. Yes, sebenarnya nggak dites tertulis, cuman mereka ngeliat aja sih lo sebenarnya gimana kalau di kayak di acara cocktail party gitu loh. Jadi tipe lunchnya tipe-tipe yang kayak gitu. Jadi kayak apakah lo ngerti? Terus gue belajar banyak banget. Jadi kan interviewernya tuh bukan kebanyakan sih. Ada 4 orang nih. 3 orang adalah bule orang UK, tiga-tiganya. Jadi emang orang Jardinnya. Orang Jardinnya 2, orang satu lagi orang Cambridge yang emang akademiknya gitu. Terus satu lagi orang Astra, jadi orang Indonesia. Nah, mereka berempat ini lunch bareng, terus gue sebelum datang tuh gue belajar. Waktu itu zaman-zaman tahun lalu tuh pas lagi heboh banget Hong Kong protes. Nah, Jardin itu headquarter-nya di Hong Kong. Jadi beberapa orang yang interviewing gue ini kantornya di Hong Kong. Jadi gue belajar banget tentang kayak Hong Kong dan masalah-masalahnya mereka. Terus sama Boris Johnson baru kepilih kalau nggak salah. Jadi gue belajar juga tentang Boris Johnson. Terus pokoknya politiknya UK lah dan apa yang terjadi di dunia ini. Gue interview cuman ada 10 kandidat sel. Jadi 5 dari ITB, 5 dari UGM. Nah, 10-10-nya lunch sama 4 orang itu jadi 14, terus ada 2 table sih 7-7. Jadi cuma 2 round table, terus ada 2 bule yang di meja gue, ada 2 juri yang di meja lain gitu. Mereka sendiri nanya-nanya lu juga nggak pas di lunch itu? Selain lu bertanya sama mereka? Nanya balik sih kayak, gue lupa lagi nanya apa ya mereka ya? Enggak sih, kayak mereka nggak nanya balik, cuman kayak ngeliat aja kita seaktif apa, yes. Paling kayak gue nanya, kalau dari Cambridge ke London naik apa sih, berapa lama, gitu-gitulah. Oke. Nah, terus pas interviewnya? Enaknya gue adalah, gue interviewnya setelah lunch. Jadi sebelum lunch sebenarnya ada yang dapat jadwal interview juga. Jadi kayaknya 5 orang sebelum, kayak anak UGM tuh semuanya sebelum lunch, kayak jam 10-an atau jam 8 mungkin mereka mulai interview, gue nggak tahu. Terus lunch baru yang 5-nya anak ITB-nya. Jadi enaknya gue adalah gue udah familiarize ya. Gue udah kenal orang-orang ini sebelum gue interview. Jadi kayak pas interview gue udah nggak kagok lagi gitu kan. Ya enaknya gue sih itu. Nah pas kalau interviewnya sebenarnya sebentar banget. Kalau gue hitung, sebenarnya jadwal tuh harusnya 30 menit. Cuman gue sendiri di dalam ruangan tuh kayak nggak nyampe 15 menit. Entah kenapa gue cepet banget. Kayak karena gue ngomongnya cepet. Terus yang ditanya sebenarnya sesuai yang di form sih soal. Jadi kayak di form tadi kita bahas itu. Yes, kayak pertama lebih ke research proposal gue mau ngapain nanti riset. Terus ditanya tuh kayak kesiapan. Yes, mereka semua megang kopi form gue kayaknya ada 4. Mereka semua masing-masing punya. Terus ditanya kayak lo udah sejauh apa ngubungin, karena PhD kali ya, gue kalau nggak tahu kalau master, cuman kalau PhD ditanya kayak lo udah sejauh apa ngubungin orang di sananya. Terus gue udah bilang, gue udah email profesor gue, dia udah responnya positif bla bla bla. Terus bagus ya udah gitu. Terus udah sama yang pertanyaan tadi, lo pulang mau ngapain, terus leadership itu apa, contohnya gimana, sama terakhir tadi apa sih, community involvement ya, kayak lo di organisasi apa. Yes, cuman lebih kayaknya ngemastiin aja sih yang lo tulis emang beneran lo yang nulis gitu. Ujung-ujungnya berapa non yang keterima? Ujung-ujungnya yang kondisional keterima tuh 3 ITB, 3 UGM. Oh, disamain gitu ya? Yes, cuman terakhir akhirnya dapet, kayaknya yang dapat Oxford sama Cambridge-nya cuma 1 anak Cambridge, itu yang dari UGM, sama 2 anak ITB. Itu dua-dua di Oxford. Dua-duanya master. Cuma bertiga deh dari 6 orang itu. Gue PhD sendiri, mereka berdua master. Oke, ini describe as precisely. Pertama ini kan, 3 pertanyaan paling krusialnya ini kan? Yes. Your professional objectives after completion of your course. How the course you have chosen would help you attain these objectives and what position you would like to occupy in 10 years time. Nih, how did you answer this? Bentar ya, gue lupa ingat bentar. Lu boleh, maksudnya gue di sini menanyakan, lu boleh share lu jawabnya seperti apa, tapi kalau misalnya kepanjangan, mungkin lu boleh share kira-kira jawabnya harus seperti apa sih gitu. Oh ya, cool. Oke. Gue lebih ke poinnya aja kali ya. Iya. Sebenarnya
kan mereka sebenarnya kan ya ini standar sih semua, kayak lo juga pasti tahu deh orang yang bayarin beasiswa sebenarnya nyari orang yang kayak gimana. Jadi kan mereka mau invest duit nih di lo, jadi pastiin ya lo bisa give back aja, kayak lo pulang, oh gue berguna nih, si foundationnya atau company gue berguna nih, gue ngabarin lo sekolah gitu kan, ntar ujung-ujungnya lo bisa give back ke society gitu kan. Berarti lo Iya. bikin aja jawaban lo yang sebenarnya kalau jadiin nggak ada keharusan buat pulang. Jadi sebenarnya gue bisa aja jawab, oh gue habis PhD, gue mau postdoc, gue mau lanjutin riset di UK, gue nggak pulang, gue boleh aja jawab kayak gitu, Oh, nggak kayaknya harus nggak balik ke apa-apa, Indo? nggak harus. Soalnya teman Oke, gue yang 2 orang udah berangkat, kalau nggak salah jawabannya kayak gitu. oke. Cuman kalau gue bikin ya karena gue dosen ya dan gue ada permanen dan gue harus pulang, jadi gue jelasin kondisinya gue ntar tugas belajar bla bla bla, terus gue jelasin nih keadaan riset di Indonesia kayak gimana, kita policy kita masih nggak research base, jadi gue pengennya belajar dari mereka gimana sih riset yang bener, terus ntar ke Indonesia mungkin bikin lab disaster mitigation atau lab geologi yang bisa ngasih saran ke government gitu-gitu lah. Gue bikin as grand as I can. Oke. Tapi ya intinya sebenarnya lebih nge-highlight sebenarnya as lo confident dan lo tahu lo mau ngapain, kayaknya nggak apa-apa deh. Asal jelas aja visi lo kemana, jadi nggak tergantung gitu. Itu kalau tergantung kayaknya bakalan kelihatan lo goyang banget. Jadi dimantepin aja Mhm. sih semantep apapun jawaban lo. Oh gue mau ini, nanti gue short termnya gini, habis gue pulang, kemudian long termnya gue harapannya adalah bisa bikin Indonesia bagus risetnya bla 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 kayak gitu lah. What the word leadership means to you? Aduh, ini kan abu-abu banget ya. Maksudnya kan ini kan bukan pertanyaan eksak gitu kan. Yes. Any answers can Um, be the right answer kan maksudnya kan. yes. Nah, how did True, you betul. answer this nih? Or how should we answer this kind of question? Kayak something about listening to your team gitu-gitu deh. Karena gue tipikal yang menurut gue leadership itu harus nerima, misalnya komunikasi, bukan lo otoriter di depan, tapi lo mengayomi gitu. Jadi gue lebih ngambil ke arah situ. Terus gue nggak panjang sih jawaban leadershipnya, lebih ke outline achievement-nya. Paling gue akhirnya nunjukin contohnya pas gue lagi leading di sini kayak gitu. Jadi gue ambil contohnya pas gue lagi di KPA, pas di ITB. Jadi gue punya jabatan jadi performance manager, terus apa responsibility gue punya tim, gue selalu listening to my team, kemudian gue juga selalu ngasih feedback ke tim gue, terus kita selalu saling koreksi satu sama lain, jadi bisa ke goal yang sama gitulah tentang itu. Ini menarik ya. Maksudnya ini menurut opini gue ya maksudnya. Ini kan ditanya ini what the word leadership means to you. Maksudnya dia kayak mau menggali kemampuan soft skill leadership lu kan maksudnya. Yes. Tapi lu pernah nggak terbenak di pikiran lu buat apa sih sebenarnya dia nanyain ini? Ini kan masalah soal mau PhD, mau research yang kebanyakan yang akan lu lakukan 4 tahun ke depan itu kan cuma lu doang dengan si dosen maksudnya. Lu kan nggak akan memimpin siapa-siapa gitu maksudnya. Kayak Yes. dunia lu khusus sendiri kan. Kenapa ya harus ada pertanyaan kayak gini? Kayaknya gue ngeliatnya profil yang dia cari juga profil yang bisa leading deh, karena kalau lo baca lagi di website Ajardin, dia pengen nyiptain kayak generation yang bisa ngebawa dunia ini karena lebih baik, intinya gitulah. Jadi Mhm. diharapkan sih mungkin di long termnya lo bisa di leading position yang bisa ngambil Kebijakan, kebijakan dan akhirnya keputusan, marahin, yes, kayak gitu-gitu. marahin Intinya siapa? pasti lo pasti dia lu pengen pasti lu pengen orang ini nggak cuman follower aja kan di belakang diem gitu, pasti lu udah keren nih, udah gue bayarin sekolah ya, Hmm, lu harus ini dong gitu, lu harus show up, lu harus leading ya, kayaknya sih gue iya. tangkep. Mungkin harapan setelah selesai studi itu kali ya, lu bisa leading dengan memberi impact pada lingkungan. Sama kayaknya selain setelahnya juga pun dilihat juga kayak experience lo selama ini juga, apakah lo selalu di belakang aja atau lo sebenarnya pernah juga bisa lo ngomong di depan, Wah, bisa gitu. oke. Wah, Wah, gue jadi sorry nih, pengen mundur sedikit ke yang lunch tadi. gimana? Gue jadi baru keinget, jangan-jangan lunch ini semacam FGD ya? Bisa nggak dikatakan Um, seperti itu? Bisa sih, Tapi cuman FGD yang tidak tidak melakukan suatu project gitu. Misalnya kan FGD kan ada yang lu mesti bikin yes. apalah. Ini misalnya lebih ke communication FGD, ya nggak? I think so ya, bisa jadi. Nah, jadi menurut lu saat lunch itu lu harus dominan kah? Atau lu harus menjadi Wah, tipe moderator kah? Atau gimana nih?
Oh, wow, oke. Itu gue nggak tahu ya jawabannya. Cuman, Karena lu tahu kan, tapi lu pernah, I believe you join FGD before ya kan? You have yes, that yes, I have. experience. Nah, maksudnya Yes, lu pasti tahu kan udah ada anak-anak ambisnya sampai yes. sampai ngeselin kayak gimana gitu kan. Nah, ini gimana nih yang dicari orang-orang Jardin ini, orang yang dominan speak terus aktif atau orang yang lebih kayak men-summarize kata orang-orang atau orang yang lebih kayak anteng-anteng aja gimana? From my experience dari yang gue lihat sih sebenarnya mungkin dari orang-orang yang kan sambil nunggu giliran interview itu kan gue juga ngobrol sama yang lain, terus gue tahu nih Ya, akhirnya lolos siapa aja. ya, Sebenarnya gue liatnya lebih ke arah nggak terlalu dominan, karena gue nggak tahu sih 10 orang itu gue ngerasa emang nggak ada yang dominan banget. Tapi kita facilitating each other aja, kayak friendly aja sih, lebih kayak ya udah lo ngomong, tapi yang diem-diem banget emang nggak dapet sih pada akhirnya. Mungkin yang jelas jangan, kalau pasif jelas jangan, tapi kalau untuk dari dominannya gue nggak ngelihat ada yang dominan banget, jadi gue nggak bisa bilang. Tapi menurut gue sih emang harusnya sih jangan dominan banget juga sih. Kalau di lunch mungkin lo bisa ngoper ke teman lo yang dari tadi diem aja, kayak how about you, what do you think si Edsel gitu hmm. misalkan, mungkin bisa ke situ. Tapi di satu meja itu waktu itu nggak ada yang ngomong terus sampai nggak bisa dipotong gitu, nggak? No, 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 nggak ada kayaknya. Areas of community involvement that you have been or still are or active in. Ini lu jelasin soal CV lu dalam bidang pengmas gitu atau Yes, yes. Gue jelasin ada dua sih, intinya gue ngebutin scientific community, intinya kayak IAGI, SPG gitu-gitu lah gue sebutin aja. Terus sama ada yang sosialnya bener Pengmas, jadi kayak gue volunteering teaching, terus gue ngapain kemana gitu sih. ini BTW harus menceritakan pengalaman yang lu leading sebagai number one-nya that organization nggak? Atau as a member aja juga it's okay lah. Personally gue nggak nyebutin position gue di leader, gue cuma nyebutin sebagai member, cuman gue detailin gue ngapain di situ, terus seaktif apa gue, terus karena ada gue jadinya apa yang terjadi di community itu gitu, kayak impact gue di situ apa gitu sih. Oke. Kayaknya kalau ini yang dicari lebih kayak intinya lo orangnya nggak ansos aja dan nggak cuma pinter sendiri. Takutnya kan kayak lo, oh pinter nih, IPK lo bagus, lo academically stand out, cuman ternyata lo di community nggak ngapa-ngapain. Nah, kan pasti mereka nggak pengen. Jadi mungkin dicari lebih yang, oh lo ternyata aktif juga ya, lo give back juga ke society, lo Oke. ikut komunitas. Intinya harus orang yang research oke, tapi soft skill organization juga oke gitu. Yes, ya Super intinya lo sekali, harus bisa Noni. semuanya. Bangga gue punya teman kayak Noni. Maksud gue ini kan kayak, gue tuh tadi bayangannya kan kayak ini kan research S3, PhD, terus juga tadi tema yang lo pilih juga science abis gitu kan. Kalau misalnya lo orangnya research banget gitu, misalnya di lab doang sendiri gitu, fokus on your own world gitu, kayaknya mereka nggak cari orang kayak gitu ya. Yes, Harus ya, yang tapi emang harus nggak yang bagus juga nggak researcher sih? and aktivis juga gitu. Ya nggak harus aktivis. At least you have a life outside laboratory, kayak lo pulang lo nggak di rumah tuh ngerjain riset lagi gitu, kayak lo hang out sama temen-temen lo, do sport lo, charity, ya intinya gitu sih. Kayak mungkin berat di risetnya nggak apa-apa, cuman masih ada beberapa persen, 30% lah lo punya kegiatan lain, mungkin kayak gitu sih, nggak harus 50-50 banget. Okay, that is Jardin. Yes. Now we are moving on to Oxford. Oke. Oke, tadi Oxford juga pertama dimulai dari administrasi kan? Yes. Apa dokumen itu sama research proposal ya itu bentuknya. Betul. Oke. Nah, habis itu IELTS-nya minimal berapa? 6,5? IELTS 7,0. 7,5. 7. Ah, serius lu 7,5? Serius, bentar, di mana ya? 7 atau 7,5? Jadi di Oxford tuh ada 2 level bahasa Inggris, ada yang standard level, kayaknya di Imperial juga pasti sama deh, atau enggak? Imperial Ada yang 6,5. standard level sama ada yang advance level. Jadi untuk beberapa jurusan lo harus, kalau advance tuh harus 7,5. Setahu gue, kalau Iya, yang tapi biasa 7 deh. Kayak gue 7 deh. Tapi yang biasanya yang di jurusan yang
7 ke atas itu jurusan yang sosial, kayak bisnis, yang gue tahu ya, ekonomi. Kalau yang science atau engineering biasanya 6,5 kalau di Imperial ya. English language requirements. Oh, teaching. Bla 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 bla. IELTS. Wow, 7. Minimum 6,5 per komponen. Ini semua jurusan nih. Itu yang standar level. Nanti kalau ke atas ada standar level sama higher level. Nanti di website ini lo, ya. yes, ada ketentuan lo tuh masuknya jurusan lo standar level atau higher level. Kalau gue kemarin standar sih, jadi gue 7, minimumnya 6,5 per komponen. Proposal, IELTS, apalagi non? Recommendation letter juga? Yes, recommendation letter juga. 2. 2 apa 3 ya? Gue masukin 4 sih, kayak 3 deh, minimal 3. Tapi gue masukin 4 kalau nggak salah. Intinya ngisi form juga sih sama, dan lebih sedikit malah lo upload cuman CV, terus tadi research proposal, IELTS, udah itu doang. Itu doang, oke. Kalau gitu interviewnya non, apa tuh? Nah, interviewnya sebenarnya lebih ke experience research sih, kan karena kita nanti gue di sana bawa research ya, jadi dia mau lihat experience research gue pernah ngapain aja. Iya. Terus? Sama itu research proposal gue, kayaknya ada 3. Jadi pas interview gue ada 3 orang yang interview. Satu kayak kaprodinya gitu, ketua departemen. Satu lagi orang oceanografi gitu, satu lagi orang apa gue lupa, yang 2 ini orang geologi. Terus satu nanyain lebih ke tadi research experience, terus satu lagi nanya research plan, satu lagi tuh nanya apa ya, kayak satu lagi lebih kayak ke personality deh, kayak lo kalau spare time lo ngapain, terus kenapa lo mau masuk Oxford, lebih ke motivation sih. Jadi via Skype ya? Iya, via Skype. Profesor aja Deswin gue nggak ikut interview. Itu jadi kayak panitia penerimaan murid siswa barunya gitu sih, kayaknya orang-orang interview gue. Oh gitu? Yes. Kirain langsung lu profesornya. Tapi lu sebelumnya udah ngemail profesornya belum? Udah, gue ngemail profesor dari sebelum gue jadi Jardin. Oh, lu udah ngontak profesor dan udah dibalas juga? Udah, dan gue udah sempet Skype-an juga sama dia pas gue udah dapet Jardin yang gue kabarin kayak, oh selamat, dengan selamat gue, terus ya udah coba kita Skype-an aja yuk ngobrol gitu. Karena gue ngobrol tentang project. Nah, tapi pas lu ngemail itu, lu kan berarti ngabarin lu udah dapet Jardin, terus lu itu belum apply ininya kan? Belum apply Oxford-nya kan? Belum bukaan waktu itu. Belum bukaan, tapi project-nya lu udah lihat review-nya gimana segala macam. Nah, itu kira-kira pas lu ngemail gitu, dia udah kasih sinyal hijau gitu, udah kasih green light gitu nggak? Kalau kayaknya lu nih yang bakal keterima gitu. Atau ada kandidat lain? Nah, gue nggak tahu, sama sekali gue nggak tahu ada kandidat lain apa enggak. Cuman dia suportif banget aja sih, intinya kalau ada pertanyaan sama admission proses, tanya gue aja gitu. Tapi dia bilang, tapi gue nggak ikut decision making nanti ya, soalnya gue bukan tim buat admission prosesnya gitu. Tapi kalau ntar gue ditanya-tanya tentang lo pernah email gue apa enggak, gue udah komunikasi apa enggak, ya gue bakal jawab, kita udah komunikasi, Asri ini udah ngomong sama gue gini. Terus dia ngomong gitu doang sih. Kenapa milih Oxford ketimbang Cambridge? Apakah karena project-nya aja cuma ada di Oxford atau emang karena project-nya? Karena gue search, kayak tadi tuh gue semua PDF gue downloadin di Oxford, di Cambridge, terus ternyata dari semua yang gue interest gue ada, cuma yang di Oxford doang, dan makanya gue apply-nya di Oxford. Mereka tuh jadi S2-nya nggak ada stand-alone-nya gitu, so lo jadi nggak bisa daftar S2 Oxford, lo harus daftar bachelor, tapi 3 tahun, tapi kalau mau nambah setahun, lo jadi master, harus gitu programnya, jadi 4 tahun. Oh, nggak bisa S2 di Oxford ngambil geologi gitu? Nggak bisa. Oh, gitu ya. Baru S3 kalau mau, terpisah. Yes. Cambridge juga sama? Nggak tahu juga. Cambridge gue nggak tahu, belum lihat. Kalau lo mau, ini di luar recording, cuma kalau lo mau kayak apa tuh? Nggak, apa tadi? Gue ada saya setiap gue habis interview gue selalu nyatet gitu, gue tadi interviewnya ngapain aja, jadi kayak notes gue interview tadi pertanyaannya apa, gue jawabnya apa, dari Jardin sama Oxford gue ada sih, misalnya kalau kayak detail yang ditanya apa aja gue take notes, jadi kalau lo atau teman-teman lo nanti ada yang mau Jardin juga atau mau Oxford, hubungin gue aja kalau mau nanya. Oh iya, itu closing statement tuh barusan. Itu yang biasanya gue tanyain di akhir, tapi udah disebutin. Ya udah, itu closing statement-nya. Jadi guys, buat yang, ya gue ulangin dikit aja, buat yang mau nanya-nanya Noni lebih lanjut dan merasa
informasi yang didapat dari podcast ini masih kurang, bisa langsung aja tanya ke Noni di mana, Non? Maunya di mana? LinkedIn, IG. IG, ya dua-duanya boleh, LinkedIn boleh, Instagram boleh. Oke, guys, langsung deh tulis IG sama LinkedIn-nya Noni di bawah ini. Oke, Non, thank you sekali lagi atas waktunya, sukses di sana kuliahnya. Terima kasih udah berbagi ilmu pada gue dan teman-teman gue. Oke, semoga cepat berangkat ya, Non. Amin. Amin, amin. Sukses juga, Edsel.